Hendaklah kamu sehari sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, dari banyak kemewahan yang dimiliki oleh anak-anak, ada satu kemewahan yang makin jarang dimiliki oleh orang dewasa. Artinya makin dewasa seseorang cenderung kehilangan kemewahan ini, kemewahan yang dimiliki oleh anak-anak. Kemewahan apa itu? Keinginan untuk belajar. Jika ingin menemukan kembali jiwa kemuridan, maka kita mesti belajar dari anak-anak. Di sana ada kegairahan untuk selalu ingin tahu. Di sana banyak sekali pertanyaan, ingin banyak informasi, terbuka pada kemungkinan-kemungkinan, dan terbuka pada hal-hal yang baru. Demikianlah anak-anak biasanya. Makin dewasa seseorang, makin kehilangan kemewahan ini. Konsultasi entah itu level lokal, nasional, internasional, saudara-saudara sekalian, ialah sebuah kegiatan atau proses pertukaran pikiran. Kalau menurut kamus, konsultasi itu ialah pertukaran pikiran. Oleh sebab itu, jiwa ataupun mindset yang kita bawa ke dalam sebuah konsultasi seperti ini mestinya adalah jiwa atau mindset seorang murid, seseorang yang ingin belajar. Kita siap untuk belajar dari orang lain di sebuah konsultasi seperti ini, dan jika dibutuhkan kita siap juga untuk berbagi pengetahuan kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, tentu sudah banyak yang kita pelajari selama 4 hari ini. Tujuan kita sama. Kalau ditanya apa tujuannya konsultasi ini, kenapa datang jauh-jauh, ada yang dari Manado, ada yang dari Papua, dan dari banyak tempat datang ke Piaraja jauh-jauh sekali, di mana baru beberapa waktu yang lalu kami dilanda gempa di sini. Sebenarnya Bapak Ibu agak nekat juga ya kan? Saya tidak bisa bayangkan kalau kita sedang ibadah ini tiba-tiba gempa datang, pasti kita semuanya lari keluar ke lantai 1 sana. Karena memang agak mengerikan Bapak Ibu, yang belum merasakan gempa memang lumayan bikin shock ya. Ketika gempa susulan datang, saya mengajar di sekolah tinggi guru kuliah AKBP di Sipohoron. Gempa susulan datang, semua lari berebut keluar, saya tinggal sendiri. Bukan karena saya yakin saya diselamatkan Tuhan sebenarnya, tapi karena memang kalah cepat saja dibanding mahasiswa saya yang semuanya cowok kebetulan. Mereka lebih cepat, agak mengerikan. Tapi buat apa datang jauh-jauh ke tempat ini, ke Piaraja yang kecil ini? Ya tentu sebenarnya untuk saling belajar. Tujuan kita sama, kita ingin bangsa ini, khususnya 12 mutiara Nusantara yang kita sebut-sebut berulang-ulang di dalam Monas ini. Kita ingin bangsa ini, kita ingin 12 mutiara Nusantara ini maju dan sejahtera. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bukankah sudah ada puluhan atau mungkin ratusan kegiatan seperti ini kita ikuti? Lalu mengapa sesuai dengan buku panduan ini di bagian awal, di bagian latar belakang, lalu mengapa sampai tahun 2020 dari 62 daerah tertinggal di Indonesia, 90% adalah daerah-daerah yang warganya mayoritas Kristen? Kita sudah mengikuti kegiatan seperti ini berulang-ulang, gereja-gereja kita sudah bersinode membahas banyak hal, tapi sampai tahun 2020 di abad 21 ini, dari 62 daerah, 90% daerah-daerah yang tertinggal itu adalah mayoritas Kristen. Mengapa kebodohan, kemiskinan, stunting, korupsi, narkoba, dan lain sebagainya masih menjadi penyakit di daerah-daerah ini yang mayoritas Kristen ini? Judi, kekerasan,
dan lain sebagainya. Ini mestinya menjadi pertanyaan kita bersama di Konas ini dan kemudian mencari jawabannya supaya bisa kita sembuhkan bersama-sama. Mengapa? Jangan-jangan seperti kata Paulus, saudara-saudara sekalian, gereja-gereja mikirnya terlalu tinggi, mikirnya yang di atas-atas saja, jadi abai pada hal sederhana yang ada di bawah, yang ada di muka bumi. Mikirnya terlalu tinggi mungkin, jangan-jangan boleh. Sehingga hal sederhana yang ada di bawah, yang ada di sekitarnya terabaikan. Atau jangan-jangan gereja dan para elitnya seperti kata Paulus, yang diingatkan oleh Paulus, merasa dirinya pandai, bikin ini dan itu, padahal tidak relevan pada kebutuhan umatnya. Atau jangan-jangan kita asik sendiri-sendiri, tidak saling terhubung, tidak berjejaring, sehingga dampak kehadiran gereja kurang kuat di mana kita berada. Saudara-saudara sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ketua PGI di pembukaan, salah satu persoalan utama yang kita hadapi, terutama di belasan provinsi yang juga kebanyakan orang Kristen di sana, adalah stunting. Mengapa ini menjadi persoalan? Ini menjadi persoalan karena pada 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi katanya, di mana 70% penduduknya ada di usia produktif 15 sampai 64 tahun. Saudara-saudara sekalian, dia akan menjadi bonus kalau sekitar 200 juta warga ini yang nantinya di 2045. Dia akan menjadi bonus kalau 200 juta warga negara ini cerdas, sehat, dan produktif. Lalu kalau masa kecilnya kurang gizi kronis, stunting, rentan penyakit, kurang cerdas, tidak produktif, maka 200 juta ini yang mestinya menjadi bonus, saudara-saudara sekalian, di tahun 2045 akan jadi zombie, jadi beban bagi bangsa ini. Syukurnya di tahun itu saya sudah lewat 64. Jadi saya tidak jadi beban. Saya sudah seharusnya memang dipelihara oleh negara karena sudah lansia, termasuk Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana bisa kita tidur dengan tenang di masa lansia, melihat generasi produktif itu 15 sampai 64 tahun tidak produktif, malah jadi beban bagi bangsa karena pada masa kecilnya stunting, kurang gizi kronis. Bapak Ibu sekalian, penyebab stunting adalah rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin hingga bayi berumur 2 tahun. Selain itu katanya disebabkan buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses pada air bersih, dan lingkungan hidup yang tidak bersih atau kotor. Itu penyebabnya. Tetapi paling menentukan adalah asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Artinya sejak dari janin hingga dia umur 2 tahun. Jarang sekali, saya tidak tahu kalau di gereja Bapak Ibu ada, tapi yang saya tahu jarang sekali gereja memperhatikan persoalan ini. Melayani keluarga muda, ibu yang sedang mengandung, ada perhatian khusus kepada mereka supaya mereka memelihara janinnya dengan baik. Itu jarang sekali. Saya tidak tahu gereja Bapak Ibu, tapi saya bersaksi di sini, saya belum pernah menemukan ada kata stunting di program-program HKBP beberapa tahun belakangan ini. Gereja harus peduli pada isu ini jika ingin ikut mensejahterakan bangsa ini, terutama di tahun 2045 menuju Indonesia maju katanya, iming-imingnya. Maju bagaimana kalau kurang gizi? Maju bagaimana kalau bodoh? Maju bagaimana kalau miskin? Jangan sekali gereja memperhatikan persoalan ini. Yang gereja perhatikan kalau kami, apalagi HKBP, yang ketika bayi dibawa ke gereja untuk dibaptis. Nah, ini sebuah sukacita buat kami, pendeta HKBP.
Apalagi kalau ada 20, 30 yang bawa bayinya mau dibaptis, wah ini udah kebayang amplopnya seperti apa ya. Apalagi di kota besar, kalau bisa tiap minggu ada yang bawa anaknya dibaptis. Tapi kita tidak peduli bagaimana anak ini sejak dari kandungan ibunya sampai dilahirkan sampai umur 2 tahun. Cukupkan izinnya, gereja tidak peduli. Yang penting dibawa, dibaptis, dan kalau lama dibawa untuk dibaptis gereja agak marah-marah ya. Karena sebenarnya pendetanya lebih ke amplopnya. Saudara-saudara sekalian, saya mau katakan di sini, ini panggilan iman kita juga. Gereja harus lebih serius pada kesehatan ibu hamil, ikut mengkampanyekan pentingnya ASI eksklusif, ikut memperhatikan bagaimana ibu-ibu muda itu mempersiapkan emasi. Jangan gereja nggak tahu apa emasi. Saya tahu, saya punya baby, saya punya anak. Makanan pendamping ASI yang sangat menentukan pada pertumbuhan anak, supaya bisa menjadi bonus demografi di 2045. Mungkin ini yang dimaksud Paulus, saudara-saudara sekalian, dengan perkara-perkara yang sederhana. Sederhana, tetapi menentukan masa depan bangsa ini, menentukan masa depan kekristenan juga, menentukan masa depan gereja. Jadi tidak usah heran kalau kita perhatikan kok makin menurun ya kualitas pendeta-pendeta di gereja kita misalnya. Kok makin kesini makin menurun ya? Jangan-jangan memang sampai di situ mentoknya, nggak sanggup lagi. Baca buku 2 halaman jangan-jangan udah migren ya. Oleh sebab itu buat banyak ibu-ibu saja lah, ibu-ibu yang dia tahu. Tidak mau riset lagi. Kenapa kalau riset masuk rumah sakit dia? Nggak tahan otaknya. Jangan-jangan begitu, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, satu kata kunci yang harus kita hidupi untuk mencapai tujuan kita mensejahterakan bangsa ini, terutama mensejahterakan 12 mutiara Nusantara ini, seperti yang ada di buku panduan. Satu kata kunci yang belakangan ini makin menjadi kata ajaib yang kita mesti hidupi, yaitu kolaborasi. Di tengah-tengah dunia yang makin seperti kampung ini, ya kan? Makin seperti kampung besar ini, di mana kita semuanya dengan sangat mudah terkoneksi antara satu dengan yang lain. Salah satu kata kunci untuk bisa survive, salah satu kata kunci untuk bisa sejahtera adalah kolaborasi. Dikatakan oleh Paulus, hendaklah kamu saat berpikir dalam hidupmu bersama. Atau seperti tema besar kita, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita mau tarik, mau peras intinya ke dalam satu kata, kolaborasi. Jawabannya, mari berkolaborasi, saudara-saudara sekalian, bekerja sama dengan semua anak bangsa, melibatkan semua elemen, semua komponen yang ada di negeri ini, bukan hanya gereja, bukan hanya orang Kristen, dengan semua anak bangsa. Mari berkolaborasi, saling belajar, berbagi pengetahuan, saling topang demi dunia yang lebih baik bagi seluruh ciptaan Tuhan, demi Indonesia yang sejahtera, dan tentu saja demi 12 mutiara Nusantara yang maju dan sejahtera. Amin.